Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan telah menempa lahir dan batin kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Juga menguatkan nilai-nilai kebaikan kita terhadap sesama manusia. Semoga Ramadan yang kita lalui menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada tindakan yang lepas dari hilaf. Dalam momen Idul Fitri ini, kami keluarga besar Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir maupun batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak peduli
padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Wali Songo dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Serambi Ramadan PD Perjuangan. Selama bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan menimba mata air kearifan Wali Songo bersama Badan Kebudayaan Nasional DPP PDI Perjuangan. Negeri ini sungguh beruntung mempunyai sejarah yang luar biasa, yaitu hadirnya 9 wali yang menyebarluaskan Islam di bumi Nusantara ini, yang kita kenal dengan akrab sebutan Wali Songo. Wali Songo adalah ulama-ulama unggulan yang menyebarluaskan Islam di akhir abad 15 hingga awal abad 16 di bumi Nusantara ini. Tentu jasa mereka telah tertulis dengan tinta emas, karena dalam perjalanan negeri ini mereka telah memperkokoh keberagaman yang toleran dan moderat hingga sampai sekarang ini. Kita berhutang budi, berhutang jasa, dan tentu saja berhutang rasa kepada Wali Songo ini. Maka dari itu insya Allah selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan ini insya Allah kita akan tuntaskan perihal sejarah, ajaran, dan inspirasi Wali Songo bersama para ahli dan cendekiawan. Sehingga insya Allah anak cucu kita mempunyai pengetahuan tentang dakwah Wali Songo. Pada episode ini kita akan berbincang-bincang mengenai dakwah kultural inspirasi Wali Songo, yaitu halal bihalal memperkuat persaudaraan. Bersama kita di studio telah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mas Sastro Al-Ngatawi, seorang budayawan yang dikenal selalu menciarkan nilai-nilai kearifan Wali Songo. Mas, matur suwun Mas. Sami-sami. Mudah-mudahan sampean tidak capek untuk Amin. bicara tentang Wali Songo ini. Kalau soal Wali Songo insya Allah nggak ada capeknya. Amin. Nah, sahabat Wali Songo, dalam tradisi kita di Indonesia ada istilah yang sering kita dengar, yaitu halal bihalal. Ya. Tradisi semacam ini turun-temurun dari zaman dulu sehingga sekarang. Dan tradisi semacam ini dianggap sebagai piranti dalam mempererat persaudaraan. Bahkan halal bihalal ini mempunyai peran besar dalam hal rekonsiliasi. Nah, aku mau stretching tuh Mas. Ya. Rekonsiliasi pada masa Bung Karno. Ya. Apa sih sebetulnya makna halal bihalal ini Mas? Itu memang istilah bahasa Arab Mas Rano. Tapi orang Arab sendiri nggak tahu maksudnya. Karena ini memang populer di sini. Hanya di ini. Di Nusantara Siapa ini. Ya. Ada halal bihalal, Bihalal, ada ya. halal bil halal. Mana yang benar? Itu al halalu bil halali. Tapi kalau halalun bihalalin, ya kira-kira seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah maksud dari kata halal bihalal ini kita maknai terminologinya saja dulu ya. Kalau Kiai Masdar Farid Mas'udi itu pernah memperkirakan bahwa halal bihalal ini ada dua konstruksi pemikiran. Ya. Satu, tolabul halal bitoriqatil halal. Jadi mencari halal dengan cara halal. Artinya saling mengikhlaskan, saling menghalalkan antara hak-hak anak Adam sesama manusia. Oke. Gitu. Yang kedua, yuzalul halal bil halal, yaitu mempertukarkan yang halal dengan yang halal juga. Jadi akhirnya saling menghalalkan. Karena dosa sesama anak Adam itu bisa menghambat seseorang untuk nanti di akhirat mau masuk surga Mas. Nah, maka tapi Nuh Sewu, kok tadi sampean bilang di Arab tidak ada halal bihalal, ada cuman apa ini memang tradisi atau gimana? Betul. Nah, sampean tadi kan bilang rekonsiliasi. Ya, nah itu rekonsiliasi. Jadi ini sejarahnya begini. Ya. Ini memang perlu ditulis dan diteliti. Dulu ketika kita selesai merdeka tahun 48, kita dihadapkan pada konflik yang berkepanjangan antar pimpinan-pimpinan bangsa ini. Ada pemberontakan Madiun, ada macam-macam itulah. Ya. Nah, Bung Karno sowan ke Kiai Wahab Hasbullah, pimpinan NU. Bagaimana ini untuk merukunkan para elit-elit politik ini. Nah, Mbah Wahab mensyaratkan, ya sudah, pas saat hari raya mereka kita undang untuk silaturahmi saja. Ya. Bung Karno ini kan orangnya kreatif dan imajinatif. Waduh, kalau cuma silaturahmi ini nggak ada sesuatu yang baru. Ya. Carilah istilah yang agak keren, yang tidak terbiasa gitu. Nah,
Akhirnya Mbah Wahab bilang, ya itu kan intinya silaturahmi pada saat lebaran itu kita saling menghalalkan. Dosa kamu, dosa saya, kita saling mengikhlaskan, saling memaafkan sehingga saling menghalalkan. Sehingga kita bikin halal bihalal saja. Nah disitulah ceritanya. Tahun 48 itu? 48. Sehingga menjadi forum silaturahmi. Bung Karno mengundang semua elit-elit politik yang ada di situ memeriahkan suatu acara Idul Fitri bersilaturahmi untuk saling menghalalkan dosa di antara mereka, kesalahan di antara mereka. Artinya sementara sebelum 48 tidak ada halal bihalal. Nah ada, tetapi kan namanya nggak halal bihalal. Pada zamannya Mangkunegara ke-1 yang Pangeran Sambernyawa itu sudah ada. Beliau ini melakukan pasewakan istilahnya. Jadi istilahnya rapat paripurna lah, mengundang pimpinan-pimpinan dari daerah. Itu selalu dibarengin pas saat Idul Fitri. Itu zaman Mangkunegara I. Nah di forum itulah para bawahan-bawahan, dipati-dipati dan lain sebagainya saling memberikan laporan tentang situasi, kondisi macam-macam. Setelah itu makan bareng, saling memaafkan. Istilahnya pada saat itu paseban atau sungkeman. Gitu. Paseban itu dari situ ya? Iya, sebo dari kata sebo itu artinya laporan, menghadap gitu. Jadi sorry Mas saya potong. Jadi tujuan utama dari konsep halal bihalal ini apa? Hanya untuk rekonsiliasi saja kah? Ya tujuan yang awal pertama kan ini suatu momentum untuk silaturahim. Supaya silaturahmi ini tidak hanya ketemu langsung selesai. Karena momentum Idul Fitri itu adalah saling memaafkan. Makanya itulah digunakan momentum untuk rekonsiliasi. Melalui forum silaturahmi, kira-kira seperti itu. Karena waktu itu setelah merdeka kan memang asik sendiri-sendiri dengan imajinasinya. Ada yang pengen ini, pengen akhirnya ada pemberontakan Madiun 48, ada pemberontakan DITI. Artinya di sini peran Bung Karno luar biasa ya? Iya, beliau sangat kreatif dan tanyanya ke Kiai beliau, gitu loh. Gimana ada nggak kita resources kultural? Kira-kira kan seperti itu pertanyaan yang bisa kita eksplorasi, bisa kita kembangkan untuk menjadi medium melakukan rekonsiliasi antar sesama pimpinan dan antar sesama warga bangsa Indonesia ini. Makanya diadakan di istana pada saat itu tahun 48 itu. Gitu. Memang halal bihalal pertama tahun 48 di istana ya? Memang dalam konteks pas Idul Fitri. Idul Fitri makanya disebut halal bihalal itu gitu. Masya Allah nih. Ini ijtihad kebudayaan yang luar biasa. Iya semakin semakin kita harus tahu nih kisahnya seperti apa. Kita kan hanya pernah kita dengar. Di Arab tidak ada halal bihalal, ada cuman di Asia. Asia cuman Indonesia. Malaysia aja nggak ada. Nah, jadi kalau kita runtut itu, jadi Bung Karno ini kan konstruksi terakhir. Kalau kita runtut itu ya itu tadi Mangkunegara misalnya akar kulturalnya kan dari situ. Dinaikkan ke atas lagi ada Sunan Kalijogo. Gitu. Ada peran beliau juga. Ada peran beliau juga yang memanfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk mempertemukan semua orang seneng bareng, bergembira bareng. Yang Islam, yang tidak Islam, ayo kumpul makan bareng sama-sama. Gitu. Kan di Islam diperintahkan silaturahmi. Silaturahmi itu hal yang penting di dalam Islam gitu, dan kita diperintahkan untuk melakukan itu. Tetapi kan tidak ada juklak yang pasti. Gimana silaturahmi itu diadakan pada saat itu kita diberi ruang untuk berijtihad gitu, untuk melakukan mengimplementasikan perintah silaturahmi. Nah, sebelum kita lanjut dialog ini menarik, pasti akan lebih menarik lagi. Kita dengarkan tembang-tembang Wali Songo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, tahmid, dan tahlil telah berkumandang memecah keheningan malam nan sunyi, mengantar rasa syukur kita kepadanya esok pagi. Tiba saatnya menyambut hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai insan-insan yang kembali kepada fitrah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin.
mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum mewangi. Pesan dikirim pengganti diri. 10 jari tersusun rapi. Minal aidin wal faizin. Kami sekeluarga besar Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati hari kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sahabat Wali Songo, kita kembali lagi dalam Surambi Ramadan PD Perjuangan. Mata air kearifan Wali Songo. Mas, Ya. ini semakin menarik nih. Ini kemudian ini kan bukan ajaran. Ya. Artinya tidak ada literaturnya dari Saudi Arab ini tidak ada. Ya. Cuman praktek ideal halal bihalal yang sesuai dengan ajaran agama gimana? Ya. Kan pasti harus disambung dengan itu dong. Iya, betul.
karena spirit dari halal bihalal itu kan silaturahim. Ya. Karena memang hadisnya ada Oke. bahwa saat hari raya itu Anda harus berpakaian bagus dan kemudian saling memaafkan antara satu dan lainnya, saling mengunjungi gitu kan. Ya, ya, nah, intinya adalah silaturahmi. Ya. Dan silaturahmi memang diperintahkan oleh Allah. Ada hadisnya, man ahabba ayyub syatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka dia harus bersilaturahmi. Dan amal yang utama dan disenangi Allah itu silaturahmi. Dan amal yang paling dibenci Allah adalah memutuskan silaturahmi. Ya, tapi juklak, juknis, timing kan nggak ada, Ya, gitu loh. benar. Makanya Enggak. ini kemudian para ulama, para wali berkreasi. Memanfaatkan momentum-momentum penting untuk dijadikan sarana membangun silaturahmi. Salah satunya adalah pada saat Idul Fitri. Karena di Idul Fitri itu memang ada dalilnya itu tadi. Ya, bahwa ya. bermaaf-maafanlah, saling mengunjungi antar kamu. Itu dikreasikan oleh para wali. Gitu. Karena ini kan bukan jenis ibadah mahdoh, Mas. Ya. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah jelas juklak juknisnya. Ya, ya. Ada Seperti guidance-nya. Puasa, sholat, haji itu kan sudah. Itu nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau ini ibadah ghairu mahdoh sehingga bisa dikreasikan. Nah, Sunan Kalijogo dulu pada saat itu supaya orang ngumpul bisa saling memaafkan, bikin ketupat. Nah, untuk dimakan bareng gitu. Maka di Jawa itu ada istilahnya hari raya ketupat. Ada ketupat, benar. Di Betawi ada juga kayaknya. Ada. Di raya ada. ketupat. Lebaran gitu. ketupat ada Lebaran itu, ketupat betul. kan. Artinya di Jawa masih ada tuh. Masih Mas sampai sekarang. Ini juga ada petunjuknya gitu loh. Kalau hari raya Idul Fitri itu kan setelah kita puasa, takbiran hari raya pertama Ya. Idul Fitri. Ya, betul. Tapi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia kasyamu yaumid dahri, dia seperti puasa setahun penuh. Nah, oleh para wali untuk menghormati orang yang puasa 6 hari, kan hari pertama lebaran atau rami puasa 6 hari, maka inilah lebaran ketupat. Lebarannya di situ, orang yang puasa sunat 6 itu, hari 6 hari ini. itu. Lebarannya di lebaran ketupat gitu. Oke, Sama-sama oke. dia lebaran. Ini kan kearifan yang luar biasa, Ya, Mas. ya. Dan itu simbol-simbol di ketupat itu mencerminkan spirit keagamaan. Misalnya ketupat. Kalau di Jawa itu kupat. Kupat itu persingkatan dari ngaku lepat, mengaku salah. Lalu pada hari raya itulah maka harus Anda mengaku salah. Kupat, ngaku lepat. Gitu. Bisa juga kupat ini maknanya laku papat. Jadi 4 laku. Yaitu lebaran, luberan gitu kan, laburan dan luberan, lebaran, laburan. Nah itu. Lebaran itu artinya lebar, selesai. Penutup setelah puasa Ramadan maka kita lebaran. Gitu. Luberan itu artinya pada saat inilah kita melakukan zakat fitrah bersedekah karena rezeki kita luber. Ya. Nah gitu kan. Gitu. Terus laburan ini dilabur, melabur. Kayak kita melabur tembok supaya bersih lagi. Oh, mengecat. Ini Jiwa putih. kita, Ya, oke. jiwa kita kembali bersih Suci. putih lagi. Nah itulah ibaratnya yang ada di kupat itu. Maka kupat itu terbuat dari janur. Janur itu adalah singkatan dari Ja'an-Nur. Datanglah cahaya. Oh gitu. Ini nggak lepas dari peran Wali Songo juga ya? Iya, maka Sunan Kalijaga memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui simbol-simbol lokal yang ditafsirkan itu. Yang keempat leburan, jadi melebur, salah kita dilebur. Antara satu. Nah inilah perangkat kebudayaan yang digunakan sedemikian rupa oleh para wali untuk menyampaikan ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam jadi enjoy. Iya. Mas, bagaimana agama Islam atau agama kita mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan? Penting loh, Mas. Loh, itu sudah hadisnya jelas, Qur'annya jelas. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa sesungguhnya sesama kita ini sama mukmin itu adalah saudara, maka harus saling menjaga persatuan, kerukunan dan lain sebagainya gitu. Mangkana cara kita menjaga gimana? Ada aturannya. Nabi mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Supaya kita bisa rukun, kalau sampean memang aku beriman pada Allah dan Rasulnya, sampean memuliakan tamu. Yang kedua, falyukrim jaroh.
Anda harus memuliakan tetangga kamu. Kalau sampean masak kok baunya tercium, Anda harus bagi-bagi. Jangan cuma baunya jangan saja. baunya saja. Inilah cara-cara Islam memberikan petunjuk bagaimana persaudaraan itu harus dijaga. Tidak harus sesama Muslim tapi juga sesama yang lain, tetangga. Ya. Tetangga itu kan tidak harus Muslim karena Ya, hadisnya betul. memuliakan tetangga. Tidak ada pengecualiannya di situ. Nah, inilah Islam itu. Ya, aduh, Mas, indah sekali. kemudian bagaimana konsekuensi hidup bersosial yang harus dilakukan setiap manusia? Ya. Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya karena kita itu makhluk sosial, maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak dibilang menjadi iman seseorang sampai dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Konsekuensinya kalau Anda tidak rukun, Anda tidak menjaga persaudaraan, konsekuensinya satu, Anda bisa dianggap tidak dibilang bagian dari orang beriman. Secara sosial konsekuensinya Anda akan selalu merasa resah karena dimusuhi banyak orang. Nah, ini konsekuensi sosial. Konsekuensi psikologis, Anda akan menjadi orang yang terasing. Gitu loh. Nah, inilah konsekuensi-konsekuensi yang terjadi kalau kita tidak bisa menjaga persaudaraan baik dengan sesama Muslim maupun dengan sesama warga bangsa. Coba sampean bayangin Mas, kalau warga bangsa ini nggak rukun kayak di negara-negara lain yang perang betul, itu betul, terus betul. mau puasa susah, jangankan mau bikin dialog kayak saat ini, mau sholat aja susah. Baru Allahu Akbar, bom jatuh. Nah kan gitu kan. Nah kita ini patut bersyukur loh orang-orang tua kita ini Betul. mampu merajut. Kita sekarang enjoy, bisa diskusi nyaman, sholawatan nyaman, puasa meriah. Kan luar biasa ini kan. Mas, kemudian rasa persaudaraan dan rasa bersosial yang tinggi kan perlu dipupuk terus nih Mas. Betul. Dalam upaya merawat kebinekaan. Betul. Pendidikan apa yang paling penting dalam menumbuhkan rasa persaudaraan dan bersosial Mas? Pendidikan yang penting dilakukan untuk ini adalah pendidikan laku hidup. Sebab menjaga persaudaraan itu tidak pun hanya ngomong doang, tidak hanya teori doang, tapi praktek. Ya. Kalau sampean nggak pernah praktek ya susah. Maka pendidikan yang paling penting untuk melakukan persaudaraan ini adalah memperbanyak ruang perjumpaan. Sering silaturahmi, anak-anak kecil kita bawa bergaul dengan yang berbeda sehingga tumbuh sikap dia untuk memberikan yang lain. Kalau cuma ngaji doang, ngapalin tehnya doang, tetapi dia ngumpul dengan yang sejenis doang. Tidak bergaul dengan tidak yang bergaul lain. dengan yang lain, yang berbeda. Tidak tumbuhlah jiwa sosialnya kan? Iya, jadi satu memperbanyak ruang perjumpaan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah dilatih untuk menghadapi kehidupan ini secara nyata. Itu bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana menghadapi orang yang berbeda. Itu Mas. Wah, luar para wali biasa. dulu begitu yang dilakukan. Jadi para wali melakukan hal itu ya? Iya. Tanpa terasa. Makanya ini satu contoh Ya. Mas. Sunan Muria itu berteman dengan yang namanya Datuk Lodang. Ini pendeta Buddha. Oh. Itu Sunan Muria berkawan. Hampir semua wali berteman dengan para Berteman brahmana. dengan tokoh-tokoh agama Iya. pada waktu itu. Iya. Luar biasa tanpa terasa nih menimba ilmu yang sangat dalam. Luar biasa dari mata air kearifan Wali Songo ini. Karena itu mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan kebudayaan kita. Sebagaimana pesan Bung Karno kepada kita semua, hendaknya kita berketuhanan yang berkebudayaan, yaitu senantiasa membangun sikap beragama yang saling menghormati dan saling menghargai, tidak egois dan tidak fanatis. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, matur suwun ya Mas. Sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amanah. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah kekuatan iman. Pekerjaan yang paling berat adalah memaafkan. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita belum bersua, izinkan saya memberi pesan bermakna. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa kita semua. Kami keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat Lebaran, mohon dimaafkan segala khilaf dan kesalahan baik lahir maupun batin. Semoga Idul Fitri menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik dalam kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.